Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus beramal saleh. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita hingga kita diberikan keridhaannya, dan semoga kelak di penghujung umur kita yang kita temui adalah husnul khatimah untuk kita semua. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah perasaannya jika kita dicintai? Bagaimanakah rasanya jika kita dicintai oleh orang-orang yang sangat merindukan kehadiran kita, yang menerima kita apapun adanya kita? Betapa bahagianya. Demikian pula ketika kita mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kita raih cinta itu. Kita berusaha agar kita mampu memunculkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengundang keridhaannya. Maka hal yang pertama untuk meraih cinta Allah adalah dengan bertaubat. Kita sadari kita adalah makhluk yang lemah, yang memiliki banyak kesalahan, entah disengaja ataupun tidak. Maka fa in yatubu yaku khairul lahum, maka jika mereka bertobat itu adalah lebih baik bagi mereka. Wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban 'aliman fid dunya wal akhirah. Dan jika mereka berpaling dari taubat itu, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merasakan kepedihan, jangan sampai kita merasakan azab, jangan sampai kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sampai Allah tidak mau melihat kita. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pedulikan ketika orang lain mengolok-olok taubat kita. Terkhusus untukmu yang sedang berhijrah, yang sedang menata hatinya, bulan Ramadan ini gunakan kesempatan untuk terus mengejar cinta Allah, untuk memulai taubat-taubat kita. Setiap kita memiliki celah dan aib, setiap kita memiliki dosa dan kesalahan, namun tidak setiap orang mau bertobat, mau memohon ampun atas dosa-dosanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Dan ingatlah, mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi ini. Maka pastilah kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita lakukan. Jika dahulu kita termasuk orang-orang yang senang melalaikan sholat, maka marilah kembali kepada Allah. Jika dulu kita termasuk orang yang ketika berbicara adalah kedustaan yang selalu kita sebarkan, maka minta ampunlah kepada Allah, bertobatlah. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu banyak macamnya. Entah dengan apa, dengan tangan kita bermaksiat, dengan mulut kita bermaksiat, maka dituntut dan wajib bagi setiap diri kita untuk bertobat atas dosa-dosa kita. Dan lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau disebutkan oleh Ibnu Umar, yang saat itu pernah menghitung
bacaan istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Fi majlisil wahid mi'atu marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum bangkit dari duduknya dari satu majlis, beliau beristighfar 100 kali. Min qabli an yaquma rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Lihatlah wahai hati yang sedang keras, lihatlah dan simaklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki dosa kita sebut. Beliau maksum, dijaga oleh Allah, namun mengajarkan kita untuk selalu memohon kepada Allah pertobatan. Selalu mengajarkan kita, memberi contoh agar kita menjadi orang yang tahu diri. Dan salah satu cinta yang Allah berikan adalah ketika seorang manusia dia bertobat kepada Allah. Maka wahai diri yang sedang bermaksiat, jadikan Ramadan ini sebagai momentum yang istimewa, momentum yang utama untuk mencari keberkahan dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, ada keutamaan-keutamaan ketika seseorang itu bertaubat. Yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Mungkin ada yang ketika melihat video ini, dia masih memiliki kesalahan kepada ayah dan bundanya. Dan mungkin saat ini kita lagi terpisah karena social distancing yang masih berlaku di antara kita. Kita tidak bisa menjenguknya, kita tidak bisa menyentuh tangannya untuk memohon maaf kepadanya. Maka Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maka jadilah anak, jadilah pribadi yang senantiasa mengharap keridhaan Allah dengan taat kepada orang tuanya. Bertobat jika ada lisan yang keliru. Demikian pula dengan orang-orang sekitarmu. Jika ada hak-hak adami, hak-hak orang lain yang kau ambil, maka kembalikan sebagai wujud pertobatanmu kepada Allah. Dan berjanjilah kepada Allah bahwa engkau tidak akan pernah mengulanginya lagi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, untukmu pula wahai para suami yang mungkin saat ini ada kezaliman, ada kekhilafan yang kau lakukan terhadap istri dan anakmu, maka bertobatlah kepada Allah. Dengan harapan apa? Allah memberikan sakinah, mawadah, warahmah untuk keluargamu. Mungkin bisa jadi hingga saat ini munculnya perselisihan, keadaan yang tidak tenang, dikarenakan kita tidak bertobat atas kesalahan kita kepada Allah, hingga Allah tidak memberikan pengampunan dan tidak memberikan rasa cintanya untuk kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, jika ingin beruntung, bertobatlah kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah wahai semua orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Beruntung di sini bukan hanya engkau diberikan kekayaan di dunia, dinaikkan derajatmu, diberi anak-anak yang banyak, diberi istri yang solehah, diberi suami yang soleh. Bukan hanya itu, namun keberuntungan yang besar adalah tatkala engkau dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, raihlah cinta Allah dengan bertobat kepadanya. Perbanyak istighfar di bulan penuh ampunan ini. Dan semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengabulkan doa-doa kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.